Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita di manajemen kompensasi strategis. Dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, ya ada beberapa macam alasan karyawan atau pegawai itu keluar dari perusahaan. Yang pertama, 57,2% itu tidak puas dengan kompensasi yang diberikan. Seperti yang kita pelajari, kompensasi itu berbagai macam halnya, bukan hanya tentang gaji, tapi bisa tunjangan dan juga kompensasi lainnya seperti non keuangan seperti tunjangan perumahan, tunjangan kendaraan, dan lain sebagainya. Sehingga ketidakpuasan karyawan dengan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan itu menjadi persentase tertinggi karyawan untuk keluar dari perusahaan, hingga 57,2%. Nah, hasil survei gaji berdasarkan industri atau sektornya itu memang paling tinggi masih dipegang mining, resource and energy, konstruksi, dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa sektor-sektor itu juga mempengaruhi karyawan untuk bertahan dan memilih sektor tersebut sebagai pekerjaannya. Namun di balik gaji yang tinggi mesti ada akibat lain yang diakibatkan dari sektor-sektor tersebut. Contoh mining, konstruksi, itu merupakan gaji yang tinggi, namun mereka berkaitan dengan work family-nya itu biasanya bertemu dengan keluarganya agak lama. Nah, itu risiko-risiko yang perlu dipertimbangkan. Nah, di sini kita akan mempelajari macam-macam kebijakan strategis yang berkaitan dengan manajemen kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Yang pertama, konsistensi internal, ya, kemudian daya saing eksternal, kontribusi karyawan, dan administrasi sistem pembayaran dari perusahaan. Nah, konsistensi internal, hal ini mengacu pada perbandingan antara pekerjaan yang dia kerjakan atau tingkat keterampilan yang dimiliki, ya, di dalam organisasi, sehingga pekerjaan dan keterampilan yang mereka miliki itu sesuai nggak dengan gaji yang mereka terapkan atau gaji yang mereka terima. Di sini pekerjaan dan keterampilan yang dibandingkan adalah kontribusi relatif mereka terhadap tujuan organisasi. Nah, jadi sebagaimana misalnya karyawan admin itu diberikan gaji sebesar 5, maka staf tidak mungkin diberikan 5, mesti di atas 5, misalnya 6 gitu ya. Seorang supervisor, ya, mesti di atasnya staf. Kalau supervisor 7 berarti stafnya tadi 6. Jadi ini menunjukkan konsistensi pada penggajian. Hubungan pembayaran dalam organisasi berdampak pada karyawan untuk menetap di suatu organisasi, untuk menjadi lebih fleksibel dengan berinvestasi dalam pelatihan-pelatihan tambahan sehingga mereka mau untuk mengembangkan diri. Misalnya seorang staf HR itu mereka berinvestasi dalam pelatihan apa? Misalnya mereka ingin meningkatkan kemampuannya dalam organization development, ya, OD, maka mereka akan mengikuti pelatihan itu supaya mungkin karya ke depan akan semakin berkembang, dan itu akan berdampak pada gaji mereka, karena kan gaji itu mengikuti prestasi dari karyawan. Kemudian daya eksternal ini juga perlu dipertimbangkan, ya. Hal ini mengacu pada bagaimana manajemen, ya, atau perusahaan membayar pekerjaannya atau membayar pekerja yang bekerja di perusahaannya tersebut dengan kompetitor bayar. Jadi kompetitor di bidang yang sama itu membayar berapa, menggaji berapa, itu akan menjadi ukuran karyawan untuk bertahan di perusahaan
atau mungkin malah keluar dari perusahaan. Jadi bisa jadi ini menjadi sebuah makna karyawan itu bisa membandingkan satu perusahaan dengan yang lainnya. Kebijakan tentang daya saing eksternal memiliki efek tujuan yaitu satu, memastikan bahwa pembayaran yang diberikan oleh perusahaan itu cukup untuk merekrut dan mempertahankan karyawan. Ya, jangan sampai perusahaan itu merekrut karyawan tapi tidak bisa mempertahankannya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa bersaing dengan perusahaan kompetitor terkait dengan gaji karyawan. Tentu saja karyawan juga akan realistis ya, dengan pekerjaan yang sama, beban yang sama, maka gajinya lebih rendah. Tentunya mereka akan melirik perusahaan yang lain untuk dijadikan tempat mereka bekerja. Yang kedua, untuk mengontrol biaya tenaga kerja sehingga harga produk, organisasi atau jasa dapat tetap kompetitif. Jadi bagaimana mereka mengontrol biaya ini ya, tapi tetap produk mereka tetap kompetitif ya. Nah, daya saing eksternal membantu dalam pengaturan tingkat pembayaran organisasi dengan cara melihat cara pembayaran kompetitor terhadap karyawan dengan tingkat pekerjaan yang sama. Jadi inilah fungsi dari salary survey itu untuk membandingkan perusahaan kita itu sudah ketinggalan atau malah leading dari perusahaan kompetitor. Nah, ini penting untuk melihat atau merefleksikan diri perusahaan itu bagaimana, apakah sudah sesuai atau belum terhadap membagi karyawan terhadap pekerjaan yang mereka kerjakan. Yang ketiga, kontribusi karyawan. Ya. Hal ini mengacu pada penekanan relatif yang ditempatkan pada kinerja. Penekanan ini penting karena langsung mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan bekerja. Dan kata lain, jika kinerja karyawan meningkat, maka akan diberikan upah tambahan. Nah, ini sistem manajemen kompensasi yang penting untuk karyawan. Kenapa? Karena kalau tidak dibuat sistem yang baik, karyawan yang malas dengan karyawan yang rajin disamakan gajinya, maka akan terjadi kecemburuan. Yang karyawan pertamanya rajin, itu mereka akan demotivasi, ya, motivasi kerjanya turun. Melihat karyawan lain di pekerjaan yang sama, malas-malasan, gajinya tetap sama, maka itu akan menurunkan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Sehingga perlu diperhatikan bagaimana membuat sistem pekerja yang rajin dengan yang benar-benar malas itu memiliki gaji yang berbeda. Bisa jadi dengan menilai kinerja mereka, produktivitas mereka, sehingga nanti akan muncul KPI mereka ya, Key Performance Indicator. Sehari itu mereka mengerjakan apa saja, kemudian menghasilkan produk apa saja, itu yang dinilai untuk memberikan perbedaan gaji, sehingga karyawan yang memang rajin akan mendapat kompensasi yang lebih tinggi dan mereka akan tetap rajin. Karyawan yang malas, jika melihat karyawan yang lain mendapatkan gaji yang tinggi, tentunya akan termotivasi untuk berkembang, sehingga salah satu sistem KPI ini penting untuk dikembangkan di dalam sebuah organisasi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, administrasi sistem pembayaran. Kebijakan tentang administrasi sistem pembayaran adalah blok bangunan terakhir dalam model kompensasi. Jadi sistem ini sistem yang sangat penting untuk kita bentuk, karena sistem ini menjamin karyawan mendapatkan sesuai dengan yang dia kerjakan. Hal ini dimungkinkan untuk merancang suatu sistem yang memiliki semua tujuan di atas, tetapi tujuan-tujuan tidak dapat dicapai kecuali jika tidak dikelola dengan baik. Jadi pengelolaan penggajian itu sangat penting. Ya, memiliki sistem yang baik pada penggajian itu sangat penting. Ya, sehingga kita coba akan belajar hari ini, berlatih membuat manajemen kompensasi yang strategis. Selain buat kebijakan strategis ini, perlu juga dipertimbangkan hal-hal berkaitan dengan kompensasi, yaitu yang pertama, selaraskan
strategi kompensasi perusahaan dengan visi misi, strategi bisnis dan strategi human resource perusahaan. Ya, strategi kompensasi sangat perlu didasarkan dengan hal tersebut karena hal ini akan menjadi suatu yang integratif dan selaras. Ya, misalnya visinya go nasional atau go internasional, rancangan gajinya juga harus menyesuaikan. Kemudian berpartisipasilah dalam salary survei. Nah, banyak lembaga salary survei di Indonesia yang mungkin bisa diikuti oleh perusahaan. Banyak juga konsultan-konsultan salary survei, dan banyak juga HR itu memiliki komunitas dan mereka mengadakan salary survei sendiri. Secara filosofi, komunikasi itu merupakan suatu senjata yang ampuh untuk mencapai sasaran-sasaran bisnis. Nah, tentukan dengan jelas filosofi strategi komunikasi dengan memperhatikan dan menyelaraskan terhadap kebutuhan bisnis yang ada di perusahaan. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan yang ketiga ini. Yang keempat, apakah perusahaan ingin menghargai perilaku tertentu seperti kalau kita pelayanan berarti service excellent, ya misalnya dalam pelayanan publik itu kan service terhadap terhadap customer itu sangat penting ya, karena mereka menjual jasa sehingga memberikan pelayanan terbaik itu hal yang utama. Kadang klien itu tidak begitu mementingkan kualitas produk, tapi mereka ingin dilayani dengan baik, itu bisa jadi. Kemudian cost efficiency, innovation, risk awareness, integrity, dan lain sebagainya. Atau ingin menumbuhkan suatu kompetensi terhadap kompetensi tertentu seperti kedalaman pengetahuan mengenai layanan dan produk-produk tertentu. Atau ingin melakukan retensi terhadap top talent mereka. Kejelasan filosofi ini sangat penting ya teman-teman ya, untuk dapat mencapai tujuan-tujuan bisnis yang direncanakan. Nah, kemudian yang kelima, lakukan komunikasi mengenai manajemen kompensasi dengan baik dan transparan. Ya, jadi perlu komunikasi baik bagaimana kompensasi ini dijalankan sehingga pada akhirnya suatu sistem manajemen kompensasi yang baik harus disertai suatu proses komunikasi yang mampu dipahami oleh seluruh karyawan, bukan hanya karyawan ya, tapi juga manajerial ya. Nah, ini ada cara bagaimana membuat sistem kompensasi yang strategis. Nanti Anda akan coba praktekkan langkah awal untuk menentukan kebijakan strategis di bidang kompensasi. Yang pertama, analisis arah kebijakan perusahaan. Ya. Kemudian misalnya perusahaan berbasis fokus pada perusahaan jasa, ya Anda misalnya di sini contohnya barbershop ya, itu kan memang fokus pada perusahaan jasa, sehingga bagaimana karyawan di barbershop itu melayani dengan baik klien mereka, ya apa saja SOP dalam melayani klien, ya misalnya masuk disambut selamat datang, kemudian diberikan tempat duduk untuk antri, kemudian mau potong apa gitu kan ada urutannya, dan itu harus ada SOP-nya. Bahkan kalau Anda masuk ke minimarket yang menjamur, Mart itu ya, itu sudah ada SOP-nya. Anda masuk itu sudah disambut selamat pagi, selamat siang, itu memang ada SOP-nya. Dan silahkan buat urutannya dari awal di barbershop tuh mau potong itu, dari awal masuk pintu sampai keluar pintu itu harus ada SOP-nya. Kemudian dari situ buatlah sistem kompensasi yang paling sesuai dengan perusahaan jasa barbershop tersebut. Kemudian yang kedua, fokuskan pada kekuatan perusahaan, jangan fokus pada kelemahannya. Ya, analisa kekuatan dan kelemahan perusahaan Anda, kemudian kalau memiliki kekuatan, fokuslah pada kekuatan itu. Ya.
Kemudian tentukan titik berat atau prioritas divisi yang paling penting dalam perusahaan Anda. Berarti kalau berperusahaan misalnya, berarti kan yang tukang potongnya itu ya, yang apa istilahnya itu. Nah, itu tukang potongnya itulah divisi yang paling penting. Kalau di perusahaan, bagian produksi misalnya itu yang paling penting. Itu perlu juga dibuat sistem kompensasi yang menjamin kesejahteraan mereka. Contoh lain. Nah, ini contoh yang saya berikan. Saya memiliki bengkel, sebut saja bengkel teduh motor. Ya. Fokus titik berat perusahaan bengkel adalah pelayanan klien dan kualitas servisnya. Jadi karena pelayanan, berarti saya kalau ada klien datang, saya sambut dengan baik, dengan ramah, saya tanya mau ngapain, ya, mau servis apa atau perbaiki apa, saya kasih tempat duduk yang nyaman, kalau perlu yang ber-AC, ya itu kan pelayanannya. Nah, kualitas servisnya nanti pada kualitas mekaniknya. Nah, di sini divisi yang paling penting adalah divisi mekaniknya, yang lain divisi supporting, misalnya kasir, cuci motornya. Kalau servis gratis cuci motor itu kan divisi support ya. Nah, divisi yang paling utama adalah divisi mekanik. Di sini SOP pelayanan pelanggannya untuk montir ya, yang pertama disambut oleh kepala mekanik. Misalnya orang datang pakai motor itu disambut oleh kepala mekanik, kemudian menanyakan apa yang bisa dibantu, keluhan motornya apa, kemudian dipersilahkan menunggu di ruang tunggu ya. Kemudian untuk SOP pengambilan motornya, misalnya adminnya diserahkan kunci motor, menyiapkan jadwal servis berikutnya, bahkan sekarang sampai di WA ya, saatnya servis. Kemudian sebelum pulang menanyakan ada keluhan lain atau tidak, sudah sesuai atau belum, ucapkan terima kasih. Ya, itu SOP yang perlu dibuat dalam bengkel motor. Walaupun bengkel kecil pun seharusnya mereka membuat sistem yang baik seperti ini, karena supaya menyamankan pelanggan dan mereka akan kembali untuk ke bengkel Anda. Nah, kemudian saya buat sistem kompensasi yang paling sesuai apa. Yang pertama, kepala bengkel misalnya, saya gaji ini nggak sesuai UMR ya, ini hanya perusahaan contoh yang di desa jauh sana yang mereka nggak tahu UMR mungkin ya. Ini contoh, nanti Anda sesuaikan sendiri punya Anda. Yang pertama, saya mencoba meraba-raba sistem kompensasi kepala bengkel itu. Yang pertama saya berikan gaji pokok, misalnya 1.600.000. Kemudian saya kasih uang transport 10.000 per hari, uang makan 15.000 per hari. Kemudian saya kasih bonus ya, supaya tadi berkaitan dengan KPI tadi ya, Key Performance Indicator tadi, saya kasih bonus. Kalau ngecek motor per motor saya kasih 5.000. Dan yang kelima, kasih tunjangan bengkel 1 juta. Nah, mekanik itu gaji pokoknya sama 1.600.000, uang transportnya sama 10.000, uang makannya sama 15.000, namun bonus pada pengerjaan motornya dia lebih banyak daripada kepala bengkel. Kalau kepala bengkel kan cuma ngecek doang, kalau mekanik yang mengerjakan berarti saya kasih 10.000. Namun di mekanik tidak ada tunjangan, sehingga adil ya, adil untuk setiap jabatannya. Kemudian admin, dia hanya diberikan gaji pokok, uang transport, dan uang makan. Tidak ada bonus pengerjaan karena divisi support ya. Kemudian biasanya di bengkel itu kalau habis servis atau ya habis servis gitu ya, itu ada bonus cuci motor. Nah, yang nyuci motor saya kasih gaji pokok, uang transport 10.000, uang makan 15.000, dan saya kasih bonus cuci motor. Sekali motor dicuci itu 2.000 per motor. Ini tambahan di luar gaji tetapnya. Dengan kompensasi yang dibuat strategi seperti ini, direncanakan mereka akan merasa adil. Tukang cuci motor juga berbeda gajinya dengan mekanik karena keahliannya berbeda ya. Mekanik bonusnya 10.000 per motor, kalau tukang cuci motornya cuma 2.000 kan, karena memang keahliannya berbeda. Kalau mekanik memiliki keahlian tersendiri. Nah, kompensasi sistem seperti inilah yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi sekecil apapun, bahkan ya organisasi sekecil apapun butuh sistem yang baik. Nah, oke. Nah, kalau dari penjelasan saya tersebut, silakan tugas ini dikerjakan ya.
yang ada 5 jenis perusahaan: perusahaan jasa, dagang, manufaktur, ekstraktif, dan agraris. Nah, teman-teman nanti akan saya bagi ya ke dalam 5 jenis perusahaan ini, tapi bukan mengerjakan kelompok. Pekerjaan dikerjakan masing-masing, namun hanya terbagi dalam 5 jenis ini supaya menyamakan persepsi. Perusahaan jasa itu apa, dagang itu apa, saya berikan pengertiannya. Misalnya perusahaan jasa, perusahaan yang kegiatannya menjual jasa, contoh kantor akuntan, pengacara, ya tadi barbershop tadi ya, tukang cukur tadi. Perusahaan dagang itu perusahaan yang kegiatan membeli barang dan menjual kembali. Perusahaan manufaktur, ekstraktif, dan agraris nanti akan saya bagi kelompoknya di adlink ya. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.